Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 18 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yoel pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang pada Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat, penyertaan, kasih sayang yang sungguh kami alami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin kenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa hidup kami dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan bukan saja untuk kami dapat pahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kitab suci, tetapi juga Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkannya sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yoel pasal 3 ayat 1-8 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya di antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautnya dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Ayat 8. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa sesuatu dinilai berdasarkan keunikan dan siapa pemiliknya. Semakin unik suatu barang, semakin tinggi nilainya. Demikian halnya jika pemilik sebuah barang adalah orang yang terhormat atau terkenal, maka nilainya pun semakin tinggi sesuai dengan kepopuleran orang-orang tersebut. Prinsip yang sama terlihat dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Istilah umatku, milikku, tanahku, perakku, emasku, ada juga barang-barangku. Ini menekankan bahwa Tuhan Allah adalah pemilik Israel dan bahwa Israel berharga di mata Tuhan. Persoalannya, bangsa-bangsa tetangga Israel telah mencemarkan barang-barang kudus Tuhan Israel. Mereka telah menjual umat Tuhan Allah dan merusaknya. Sesudah itu mereka membagi-bagikan tanah yang menjadi pusaka Israel. Atas tindakan itulah Tuhan berperkara atas mereka. Tuhan Allah akan menghukum mereka setimpal dengan perbuatannya.
Itu yang dikatakan di dalam ayat 7 dan 8. Mereka akan dijual sama seperti mereka menjual milik Tuhan. Mereka akan menuai apa yang telah mereka tabur. Semua itu karena mereka telah mencelakakan milik Tuhan Allah. Tuhan Allah mengenal kepunyaannya, yakni bangsa Israel. Ia sendiri yang memilih, ia sendiri yang memanggil dan mengikat perjanjian dengan umat Israel. Itulah sebabnya Tuhan Allah tidak pernah membiarkan umatnya binasa. Sekalipun marah, Tuhan Allah akan selalu memberikan anugerah pengampunan kepada mereka. Tuhan Allah tidak akan pernah melepaskan umatnya. Tuhan Allah akan menghukum pihak yang mengganggu kepunyaannya. Musuh umatnya adalah musuhnya juga. Memang Tuhan memakai mereka untuk menjalankan hukuman atas umatnya Israel saat umatnya itu mengambil jalan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Akan tetapi jika bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan hukuman atas umatnya, tetapi mereka menjalankan semuanya itu dengan tidak menghormati kekudusan Tuhan, maka Tuhan Allah Israel akan berbalik menghukum mereka juga. Inilah kabar baik bagi kita. Kita diikat dengan perjanjian Tuhan Allah kita. Kita dimiliki dan memiliki Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum semua pihak yang mengganggu atau ingin membinasakan umatnya. Dan kita meyakini umat Tuhan sekarang ini adalah gerejanya. Kita adalah pengganti Israel yang lama. Setelah Pentakosta, ya, sebelumnya ada penghancuran bait suci, kemudian ada Pentakosta, dan Tuhan mengalihkan pilihannya kepada bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan itulah gereja. Tuhan Allah akan menghukum semua pihak. Ya, semua orang yang mengganggu umatnya, Tuhan sendiri yang akan bertindak membela umatnya. Sungguh ini satu keistimewaan yang dimiliki oleh umat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi takut. Ketika Tuhan mendisiplin kita, puji Tuhan. Artinya apa? Supaya Tuhan ingin kita berbalik dari segala kejahatan dan hal-hal yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dan ketika kita berbalik, tetaplah bersama dengan Tuhan, tetaplah taat akan firman Tuhan, maka kita akan mengalami penyertaan yang luar biasa. Bahkan semua pihak yang akan mengganggu umat Allah, Tuhan sendiri yang menjadi pembela, Tuhan sendiri yang akan melawan mereka. Seberapa besar pun usaha dari orang-orang yang memusuhi umat Tuhan, maka Tuhan yang akan sanggup melakukan perkara yang besar, bahkan sanggup melakukan hal-hal yang menggagalkan segala rencana jahat setiap orang yang hendak mencelakai umatnya. Karena itu jangan takut. Sebab keselamatan dari umatnya berasal dari Tuhan. Tuhan yang sangat mengenali umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan pada hari ini, jangan kita menjadi takut menghadapi segala sesuatu, termasuk pembenci-pembenci iman Kristen, termasuk pembenci-pembenci umat Kristus. Dan kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pembela kita oleh karena segala dosa kita diampuni dan kita diterima. Dia juga menjadi pembela kita ketika kita menghadapi tantangan di dunia ini. Dan percayalah, kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan, bahkan mengubahkan orang-orang yang tadinya membenci menjadi pengikut Kristus. Orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran, kemudian mereka tunduk pada kebenaran. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan bekerja. Karena itu kita yang sudah dipilih lebih dahulu sebagai umat Allah, mari kita bangga sebagai umat Allah. Mari kita juga jaga predikat kita sebagai umat Allah. Jaganya bagaimana? Dengan hidup dalam ketaatan akan firman-Nya, hidup dalam rencananya, maka kita akan mengalami penyertaan dan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Dan mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita takut. Ada Tuhan menyertai dan memberkati umatnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diberkati.
ada sukacita yang boleh kami alami karena kami diberikan satu kehormatan, keistimewaan menjadi anak-anak-Mu. Menjadi anak-anak-Mu bukan saja menjadi pewaris surga yang mulia, tetapi anak-anak yang mewarisi sikap hidup yang baik. Mewarisi teladan Yesus Kristus, segala sesuatu yang baik dan untuk membangun sesama menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, walaupun mungkin kami hanya sedikit, walaupun kami minoritas, tetapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami dapat menjalaninya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.